Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suryaman dengan NIM 857518749 dari UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Adapun presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah SPTP 4406 Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Asyong Pemunte MPD. Mari kita mulai presentasinya. Implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Ini digunakan sebagai panduan komprehensif untuk dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah metode evaluasi modern yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara dinamis berdasarkan respon peserta. Jadi, pembuatan asesmen adaptif di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah mengharuskan harus bisa menyesuaikan tingkat kesulitan soal, di mana ini disusun agar setiap siswa mendapat perlakuan ataupun treatment yang benar dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan juga yang sudah mereka kuasai. Adapun tingkat kesulitan dinamis, di mana soal yang disajikan berubah sesuai dengan kemampuan individual. Jadi, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan disinilah asesmen adaptif ini difungsikan agar apa? Agar soal yang disajikan itu dapat berubah. Kemudian didukung kecerdasan buatan atau memanfaatkan AI. Belakangan ini AI sangat marak dan menjadi booming. Dan sudah pada prinsipnya ataupun kita juga harus menyesuaikan dengan zaman yang sekarang seperti ini. Memanfaatkan AI bukan berarti memanfaatkan ataupun mempercayakan semuanya terhadap AI, namun kita juga harus memilah dan memilih. Memetakan level kompetensi secara real time. Jadi, ketika dengan asesmen adaptif berbasis AI, dosen dan mahasiswa dapat dengan mudah memanfaatkan fitur ini agar apa yang mereka kuasai dan mereka belum kuasai dipermudah. Kemudian pengukuran akurat, memberikan pengukuran atau gambaran yang lebih presisi mengenai kemampuan peserta jelas. Tadi dengan dinamisnya soal, tingkat kesulitan, kemudian adanya AI yang mampu membaca tentang jawaban-jawaban siswa, maka pengukurannya akan sangat akurat, yaitu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, bagaimana sistem bekerjanya? Proses asesmen adaptif dirancang untuk memberikan pengalaman evaluasi yang efisien dan personal. Jadi, yang pertama, mahasiswa mengerjakan soal. Jelas, ada soal-soal yang tadi dibuat ya berdasarkan kemampuannya. Kemudian, sistem memulai dengan soal-soal tingkat menengah. AI menganalisis jawaban. Setelah mahasiswa mengerjakan, AI itu akan menganalisis jawaban. Setiap jawaban dianalisis untuk menilai tingkat pemahaman. Kemudian penyesuaian soal, tingkat kesulitan soal berikutnya disesuaikan secara adaptif. Ketika mahasiswa menjawab dengan benar, maka akan meningkat kembali soal-soal yang diberikan. Dan ketika mahasiswa menjawab salah, maka soal akan menurun dan memberikan yang mudah. Selanjutnya laporan otomatis. Sistem menghasilkan laporan kompetensi individu secara instan. Dan di akhirnya, setelah mengerjakan itu, maka akan ada laporan secara keseluruhan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Jadi, ini sangat bermanfaat ya bagi dosen ataupun
mahasiswa itu sendiri. Nah, manfaat praktisnya untuk dosen. Asesmen adaptif memberikan alat yang kuat untuk mendukung pengajaran yang lebih efektif dan personal, jelas. Jadi, dimulai dari laporan perkembangan yang detail, dapatkan informasi terperinci tentang kemajuan setiap mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa akan terpantau, terlihat ya, secara terperinci apa yang kurang, kemudian apa yang sudah baik. Kemudian identifikasi kebutuhan cepat, mudah mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan remedial atau pengayaan. Karena berbasis AI, untuk setiap mahasiswa akan tampil atau ditampilkan hasilnya melalui grafik, melalui informasi secara kata-kata. Jadi, ketika dilihat, maka dosen akan mudah untuk mengidentifikasinya. Apakah sudah mencapai target atau tujuan pembelajaran? Jika belum, maka diadakan remedial. Kemudian hal-hal yang di remedial itu bagian apa saja, kemudian harus bagaimana, nanti itu akan diberikan secara jelas. Ataupun yang sudah mencapai target atau di atas KKM, katakanlah, maka akan ada lagi pengayaan supaya meningkatkan lagi keterampilannya atau pengetahuannya. Kemudian intervensi pembelajaran secara personal, didukung pendekatan pengajaran yang disesuaikan untuk setiap individu, jelas. Jadi dosen mampu memberikan tadi umpan balik ataupun arahan ya yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Dan efisiensi tentang penilaian. Ketika menggunakan manual, maka dosen harus dengan teliti, hati-hati, kemudian waktu yang digunakan pun akan terasa lama. Dan ketika menggunakan AI, maka akan menghemat waktu dalam proses penilaian, di mana kita tinggal menginstruksikan atau membuat perintah dengan benar, maka AI akan membuatkan kita fitur ataupun alat yang dapat memberikan nilai secara otomatis dan mudah tentunya. Kemudian manfaat luar biasa bagi mahasiswa. Nah, asesmen adaptif dirancang untuk memberdayakan mahasiswa dalam perjalanan belajar mereka, menjadikan prosesnya lebih relevan dan memotivasi. Yang pertama, belajar sesuai kemampuan. Soal yang disajikan selalu sesuai dengan level pemahaman, mengurangi frustasi dan kebosanan. Itu tadi, jadi ketika kemampuan mahasiswa di bawah, maka soal-soal yang akan muncul pun level-level bawah. Dan ketika mampu menyelesaikan itu, maka soal-soal yang intermediate ataupun tinggi, maka akan muncul dengan sendirinya, disesuaikan dengan jawaban-jawaban mahasiswa. Kemudian adanya umpan balik yang instan, segera mengetahui area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Nah, setelah mengisi, maka di akhirnya mereka akan mengetahui sendiri bahwa keunggulan ataupun kekurangan dari setiap individu ataupun setiap mahasiswa apa, serta visualisasi kemajuan. Nah, akan melihat grafik perkembangan diri secara jelas. Ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa ketika dia bisa mampu menjawab ataupun mendapatkan nilai yang baik, kemudian ada feedback ataupun balik secara instan, dia memperbaiki, belajar kembali, dan hasilnya akan meningkat, dan itu tentunya akan menjadi motivasi bagi mahasiswa. Kemudian fokus pada relevansi, tidak lagi terbebani soal yang terlalu sulit atau tidak relevan, pembelajaran menjadi lebih efektif. Karena apa? Karena tadi disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, untuk simulasi penggunaan aplikasi asesmen adaptif, saya menggunakan aplikasi berbasis AI dari Canva AI, walaupun belum sepenuhnya memenuhi, tapi ini dapat digunakan untuk sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar, baik SMP, dengan penilaian yang mampu disajikan adaptif. Caranya,
yaitu nanti login ke sistem, kemudian pilih mata kuliah. Untuk saya tadi langsung saja ya untuk mata kuliahnya yaitu bahasa Inggris. Kemudian mulai asesmen, nanti jawab pertanyaan yang disajikan, kemudian nanti di akhir akan ada hasil atau laporan dari jawaban soal tadi. Nah, dan yang dapat saya contohkan, contohnya nanti akan berupa ada grafik, ya, grafik. Contohnya ini, rekomendasi remedial. Mahasiswa dengan skor di bawah 70% pada topik, maka akan latihan tambahan. Perlu penguatan pada topik, materi pengayaan bagi yang unggul, berikan tantangan. Mahasiswa memahami 80% konsep, perlu penguatan pada topik apa? Misalkan di sini yang masih kurang itu vocabulary dan writing tentunya. Nah, itu akan otomatis nanti keluar. Kemudian dampak transformasional pada pembelajaran. Nah, integrasi asesmen adaptif dengan AI menciptakan siklus positif yang mengarah pada peningkatan hasil belajar secara signifikan. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini, maka gadget, kemudian katakanlah pembelajaran online, jadi mereka itu lebih termotivasi ketika dikaitkan dengan hal-hal berbau teknologi. Jadi akan menyemangati walaupun di samping itu ada kendala-kendala yang selalu menyertai. Di antaranya dari jaringan, kemudian kalaupun yang pribadi harus bisa membeli pulsa ataupun paket internet. Tapi selebihnya itu akan tertutup karena mereka akan merasa senang dan juga inovasi ini menjadi terobosan baru sehingga antara dosen dan mahasiswa terjalin kerjasama ataupun menjadikan pembelajaran ini menjadi inovatif dan edukatif. Nah, ini data collection-nya, AI analisisnya, ada improve learning outcome dan personalized intervention. Jadi dari keempat ini maka semuanya mendapatkan dampak transformasional pada pembelajarannya. Kemudian membangun masa depan pendidikan yang lebih cerdas. Nah, asesmen adaptif bukan hanya alat, tapi juga jembatan menuju pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan menyenangkan. Tadi sudah dibahas. Kemudian pembelajaran yang personal itu setiap mahasiswa menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian peningkatan kinerjanya, dosen dapat lebih fokus pada pengajaran berdiferensiasi, meningkatkan kualitas pendidikan. Karena apa? Tadi dosen sudah mengetahui kemampuan dan kekurangan mahasiswanya. Jadi strategi apa yang akan dilakukan, kemudian materi apa yang perlu diberikan untuk feedback ke mahasiswanya. Kemudian mahasiswa pun akan fokus mempelajari hal-hal yang mungkin mereka anggap kurang. Kemudian inovasi pendidikan ini mendorong adopsi teknologi mutakhir untuk membentuk masa depan pendidikan. Jadi kesimpulannya belajar lebih cerdas dengan AI. Mari berinovasi. Baik, untuk membuat asesmen adaptif saya menggunakan Canva AI. Yang pertama kita masuk ke canva.com, kemudian kita diberikan tampilan seperti ini dan masuk ke Canva AI. Jangan lupa untuk membuat perintah atau prompt. Kemudian jangan lupa di bawahnya itu kita generate ke kode. Kita tunggu sampai dengan selesai.
ini menampilkan coding ya. Nah, ini adalah tampilannya dari aplikasi yang dibuat oleh AI. Kita mulai saja. Kita login sebagai mahasiswa. Nah, dari contoh tersebut, asesmen telah selesai. Nilai akhirnya adalah 68%. Berarti tingkat kemampuannya intermediate atau di pertengahan. Soal dijawab sebanyak 10 soal. Nah, analisis dari topik tersebut, mahasiswa menjawab grammarnya sudah baik 75%. Vocabulary-nya 45% dan ini perlu peningkatan. Kemudian reading sudah 80%, writing-nya 50% dan indikasinya perlu peningkatan jika reading itu baik. Kemudian listening 70% ini ya. Berarti sudah baik. Kemudian rekomendasi. Nah, pembelajaran personal berarti mahasiswa ataupun dosen nanti akan fokus pada vocabulary. Jadi pada kosakata ya. Tingkat pembendaharaan kata dengan latihan rutin 15 menit setiap hari. Nah, ini yang akan menjadi fokusnya. Kemudian dalam menulis writing, praktik menulis esai pendek untuk meningkatkan kemampuan komposisi. Kemudian yang sudah baiknya itu adalah grammar dan reading sudah baik. Jadi ini sudah kuat ya, sudah bagus. Dan yang perlu dikembangkan atau dilatih kembali yaitu writing dan juga vocabulary. Nah, itu analitik yang langsung bisa didapatkan ketika mahasiswa mengerjakan soal ataupun asesmen adaptif berbasis AI. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk asesmen walaupun masih banyak kekurangan karena dalam aplikasi AI Canva masih terdapat fitur-fitur yang masih belum mendukung. Tapi untuk tingkat sekolah dasar ataupun menengah ini masih bisa digunakan. Hanya saja kita memasukkan from-nya atau kata kerjanya harus dengan yang benar dan dipahami. Nah, kemudian kita keluar dari mahasiswa, kemudian masuk ke sebagai dosen ya. Kita cek. Nah, di sini nanti kita dapat melihat total mahasiswa, misalkan ada 25 yang mengisi. Kemudian, nah 15 orang itu terindikasi bahwa perlu bantuan. Kemudian 10 orang ini sudah mahir dan rata-rata kelas itu di angka 65%. Rekomendasi, nah 60% mahasiswa perlu bantuan di topik vocabulary tadi ya, kosakata. Berarti ini hampir 60% mahasiswa perlu bantuan di dalam mempelajari vocabulary. Kemudian hampir setengahnya 48% mahasiswa kesulitan menulis dengan writing, materi writing.
Mungkin tadi bisa ditambah ya untuk latihan buat esai pendek seperti itu. Kemudian rata-rata waktu penyelesaian itu dari soal tersebut rata-ratanya 25 menit. Jadi memerlukan waktu yang agak lama ya. Tuh. Kemudian performa kelas. Ini vocabulary-nya di angka 55%, writing-nya 60%, listening-nya 68%, grammar 72%, dan reading 78%. Ini vocabulary 15 mahasiswa di bawah rata-rata, writing 12 mahasiswa di bawah rata-rata, kemudian untuk listening 9 mahasiswa yang di bawah rata-rata, kemudian untuk grammar 8 mahasiswa, untuk reading 5 mahasiswa. Ya. Nah, dan topik yang paling lemah kita bisa lihat di sini indikasinya untuk merah ini vocabulary tadi ya, lemah ada 15 mahasiswa, kemudian untuk menulis writing 12 mahasiswa. Kemudian perlu bantuan juga listening di pertengahan. Grammar dan juga reading ya. Sama. Nah, skornya di sini ya. Terlihat tadi mahasiswa namanya Ani, waktunya ini penyelesaiannya, skornya, kemudian dia berada di level mana, statusnya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan, saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.